فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil satu hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dengan dua riwayat, yaitu hadis dari sahabiyun jalil Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis yang singkat. Naam. Faman hafidhahu falyaqra. Naam, barakallahu fikum. Dan antara faedah pokok dari hadis ini apa? Ini paling mudah ini, Afif. Apa faedah pokok yang kita ambil dari hadis ini? Nah, terkait penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan. Lalu apa yang dimaksud dengan al-haya di sini atau yang dikenal dengan sifat malu? Indak ya Raihan. Nah, inqibadun nafsi 'anil qabih, penahanan diri dari hal-hal yang buruk. Tayyib, Idris. Juga hakikatnya adalah apa? Khaufudz dzam binisbati syarri ilaih. Naam. Kekhawatiran, celaan dengan dinisbahkannya keburukan kepada dirinya, sehingga mendorong seseorang untuk menghindari hal-hal yang buruk. Makanya sifat malu, akhwan, ketika ada pada seorang muslim, ini akan apa? Akan terarah pada keimanan. Nah, setelah kita baca kemarin dulu sebagian salaf, mereka pada asalnya ketika meninggalkan hal-hal buruk, meninggalkan maksiat-maksiat, dorongannya hanya untuk apa? Untuk menjaga kehormatan. Dorongannya karena apa? Menjaga muru'ah, menjaga kehormatanku. Tidak pantas kalau apa? Melakukan hal-hal buruk. Tidak pantas kalau melakukan maksiat. Namun setelah itu kemudian menjadi apa? Menjadi sesuatu sifat yang terpatri. Akhirnya apa? Dia tinggalkan hal tersebut karena Allah. Menjadi sifat wara'. Nah,
Maka penting untuk kita memupuk sifat al-haya ini. Yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, al-haya terbagi menjadi berapa? Indak Salman. 2, yaitu apa yang keras? Nah, sifat malu yang sudah tertanam pada tabiat seseorang diistilahkan apa? Hayaun gharizi. Gharizi, yaitu sudah apa? Betul-betul tertanam menjadi tabiat. Ini memang Allah anugerahkan kepada orang tersebut sifat malu. Kemudian ketika masa Islam akan semakin bagus, akan semakin kuat karena didorong dengan keimanan. Yang kedua, Mbak Ahmad. Nah, hayaun muktasab, yaitu sifat malu yang diupayakan, diusahakan. Kenapa? Karena butuh usaha, butuh seorang belajar, butuh seorang melatih diri agar memiliki sifat malu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Anazi al-Basri, hafizun kabir. Wa Muhammad ibn Bashar al-Basri yang dikenal dengan Bundar. Dikenal dengan apa? Dengan gelar Bundar. Hafizun thiqatun. Naam. Ada pertanyaan, kenapa beliau digelari dengan Bundar? Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Bundar luqiba bidzalika li'annahu kana bundaral hadits fi asrihi bi baladihi wal bundar al-hafiz. Dilaqabi dengan Bundar, kenapa? Karena dia adalah bundarnya hadis di zamannya di negeri itu. Dan Bundar maksudnya adalah hafidh, yaitu apa? Penghafalnya yang kuat hafalannya, luas ilmunya tentang hadis. Nah, jadi kenapa? Karena li'annahu kana bundar al-hadits fi asrih bi baladi, pada zamannya. Dan Bundar makna lugawinya al-hafiz. Dan ada faedah bagus terkait imam ini, ikhwan, Muhammad bin Bashar. Yaitu terkait dengan ketaatan beliau kepada ibunya. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ja'far al-Marwazi rahimahullah, sami'tu Bundaran yaqul aradtul khuruja yani ar-rihlah famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Aku mendengar Bundar mengatakan, aku menginginkan untuk keluar, yaitu melakukan rihlah, tapi ibuku melarangku. Dan sang ibu melarang Bundar untuk rihlah bukan karena membenci sunnah, bukan karena membenci ilmu, tapi karena memang butuh. Ibu
dalam kondisi butuh kepada anaknya. Fa'ata'tuha, maka aku mentaati ibuku tersebut, faburika li fihi, maka kemudian dengan sebab itu aku diberkahi. Nah, aku diberi keberkahan padanya. Dari kejadian nyata ini akhwanifillah menunjukkan bahwasanya ilmu din, jangan sampai seorang berpikir padanya pikiran secara matematis. Kalau aku belajar awal berangkat 5 tahun berarti mendapatkan ilmu sekian-sekian. Kalau kemudian terlambat gara-gara memenuhi keinginan ibu atau memenuhi hajat ibu, berarti aku akan kekurangan, akan ketinggalan demikian-demikian. Tidak. Karena ilmu din akhwani fillah, nah, yang menjadi perkara utama adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan yang Allah berikan. Nah, apabila seseorang diberkahi pada waktunya, pada upayanya, pada ilmunya, walaupun dia menuntut ilmu dalam waktu yang singkat, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, baik. Oleh karena itulah penting untuk para talabatul ilm sering-sering ketika menghubungi ibu, menghubungi umminya untuk memohon doa, meminta doa, jangan meminta uang tok, ya. Nah, doa yang paling penting, doakan, minta didoakan agar agar berbarokah, agar betul-betul bisa menjadi penghafal Al-Quran, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walaupun mereka tidak diminta, ikhwan, yakin akan mendoakan kebaikan bagi diri-diri kita, akan tapi ketika diminta akan semakin bersemangat, akan semakin bersemangat. Dan juga sering-sering untuk memasukkan pada hati mereka rasa bahagia. Jangan menjadikan mereka bersedih. Ini hal yang sangat penting. Nah, karena memasukkan di hati orang tua gembiraan, ketika dapat ada berita gembira sampaikan. Nah, itu memiliki nilai pahala. Kalau menyampaikan bisyarah, menyampaikan kabar gembira kepada saudara sama muslim saja memiliki nilai pahala, termasuk hal yang diutamakan. Apalagi kepada orang tua kita, terkhusus ibu. Nah, baik. Sehingga ketika menelpon, nah, upayakan untuk seorang memasukkan rasa kegembiraan pada mereka, bukan malah sebaliknya. Nah, dan tidak ada yang menggembirakan hati orang tua dari putra-putranya yang dikirim untuk belajar melebihi melebihi keberhasilan mereka dalam belajar. Nah, perubahan dari sisi adab, gaya bicara saja, mereka mendapati ada perubahan, itu sudah senangnya luar biasa. Yang tadinya ngomongnya kasar, ngomongnya bahasanya kurang santun, kemudian diubah menjadi lebih santun. Ini mereka sudah bisa merasakan anakku sudah berubah, setelah belajar berubah. Yang tadinya kalau minta uang sambil cingkrak-cingkrak, merengek misalnya, kemudian sekarang mintanya lebih bagus, dengan kalimat yang tidak menunjukkan permintaan tapi sebenarnya minta, ya. Nah, tapi tanpa menunjukkan dia minta, orang tua akan paham. Penting, akhwan.
Karena kebahagiaan mereka menjadikan mereka akan lebih semangat mendoakan kita. Ridha pada kita ini merupakan sebab keberhasilan. Naam. Ambil dari apa? Dari kisah ini pelajaran tersebut. Keridhaan ibu itu sangat penting. Naam. Karena sungguh kita belajar menuntut ilmu agama tidak lain untuk kebaikan kita dan keluarga kita, orang tua kita. Di antara hal terpentingnya. Maka selain kita meminta doa dari mereka, juga kita jangan lupa mendoakan mereka. Nah, mendoakan mereka. Taib. Walaupun beliau terlambat dengan apa mentaati sang ibu, tapi ternyata apa? Ketika telah mendapatkan izin dari ibunya, beliau berangkat untuk rihlah. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, mencapai apa? Tingkat hafalan yang luar biasa, bahkan menjadi apa? Menjadi hafidh di negeri tersebut pada masa itu, sehingga digelari dengan bundar. Digelari dengan bundar. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada umurnya, ikhwan. Nah, beliau sudah menyampaikan hadis dalam umur 18 tahun. Nah, taib, menunjukkan umur yang muda. Taib. Wal lafdhu libnil Muthanna, dan lafaz yang akan dibawakan ini adalah lafaz dari Muhammad ibn al-Muthanna. Qala, keduanya mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Nah, ini ada Muhammad ibn Ja'far tergabung dalam satu riwayat dengan Muhammad ibn Bashar, sehingga kita bisa membedakan dengan jelas. Kalau tadi Muhammad ibn Bashar, gelarnya adalah apa? Bundar. Cara untuk membedakannya, ikhwan, Bashar Pak, maka apa? Gelarnya bundar. Taib. Kalau yang satunya Muhammad ibn Ja'far, beliau gelarnya adalah Gundar. Gundar tanpa alif. Kalau tadi bundar ada alifnya. Kalau ini Gundar tanpa alif. Asal dari makna Gundar, ikhwan, yaitu musyaghib, yaitu yang ribut. Naam, al-musyaghib. Yang menamai beliau dengan laqab Gundar adalah Ibnu Jurayj. Kenapa? Dikarenakan Gundar ini banyak apa? Ribut. Ya, suka memprotes kepada gurunya tersebut. Nah, di majelisnya. Makanya digelari Anta Gundar. Dan Gundar ini adalah rabib dari imam besar, yaitu Syu'bah. Dari sinilah beliau mendapatkan ilmu yang luas, akhwan.
Karena apa? Mulazamah kepada Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis selama 20 tahun. Dan beliau terkenal dengan sahihnya kitab beliau. Yaitu penulisan beliau betul-betul jeli dan betul-betul terjaga. Oleh karena itulah kitab Gundar ini, Muhammad bin Ja'far, ketika meriwayatkan dari Syu'bah merupakan apa? Merupakan rujukan yang sangat kuat. Maka dikatakan wa min asahihim kitaban, termasuk di antara ulama yang paling sahih kitabnya, dalam artian catatannya paling apa? Paling sahih, terjaga, bagus. Oleh karena itulah seseorang kalau sudah terjun pada suatu hal, upayakan ketika menghafal, hafal yang bagus. Ketika menulis, mencatat, tulis yang bagus, yang rapi. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mendapatkan kemanfaatan yang banyak darinya. Nah, ini tentang bundar dan gundar. Qala haddatsana Syu'bah. Di sini kita tahu hubungan erat antara Muhammad bin Ja'far dengan Syu'bah. Karena beliau adalah rabibnya. Apa makna rabib? Apa makna rabib? Indah ya Iqbal. Yaitu anak tiri, ya, anak bawaan istri. Sehingga mengambil ilmu dari ayah tirinya tersebut, ilmu yang banyak. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. An Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, telah berulang kali kita lewati biografi beliau, seorang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu dan kuatnya hafalan. Walaupun Allah uji beliau dengan kebutaan semenjak lahir. Qala sami'tu Aba Sawwar Al-Adawi, namanya Hasan ibnu Huraith. Hasan ibnu Huraith. Yuhaddithu annahu sami'a Imran bin Husain yuhaddithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini ada dua tabi'in saling meriwayatkan. Qatadah seorang tabi'in meriwayatkan dari apa? Tabi'in yang lain, Abu Sawwar. Di mana Abu Sawwar menyampaikan hadis bahwasanya beliau mendengar dari Imran bin Husain bahwasanya beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Pendek. Bagaimana bunyinya indak ya Zakaria? Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Dengar dua kali, antum baca ulangi dua kali, sudah hafal insyaallah. Naam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Hadis dari Imran bin Husain. Kalau tidak bisa menghafal dengan sanadnya maka minimal ini. Sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Faqala Bushair bin Ka'ab. Kemudian Bushair bin Ka'ab mengatakan, di sini Bushair ibnu Ka'ab seorang tabi'i, dan dalam perawi hadis akhwanifillah, ketika kita dapati ba, shin, ya, ra, semuanya dibaca dengan Bashir, semuanya dibaca dengan Bashir kecuali dua. Yang ini yaitu Bushair ibnu Ka'ab
dan yang satunya lagi Bushair ibnu Yasar. Hanya ada dua itu tok. Berarti selain itu kalau antum dapati perawi hadis maka antum baca apa? Bashir. Naam. Taib Nu'man bin Bashir, jangan sampai Nu'man bin Bushair. Nu'man bin Bashir. Taib. Jadi hanya dua ini tok, Bushair bin Ka'ab dan Bushair ibnu Yasar. Nah, Bushair ibnu Yasar ketika mendengar hadis tersebut mengatakan innahu maktubun fil hikmah anna minhu waqaran wa minhu sakinah. Sesungguhnya telah tertulis dalam al-hikmah bahwasanya di antara sifat malu itu ada yang membuahkan al-waqar, yaitu membawa pelakunya kepada apa? Kepada sifat al-waqar. Nah, yaitu kewibawaan. Dan wa minhu sakinah, di antara sifat malu itu ada yang membawa pemiliknya untuk apa? Untuk tenang. Taib, untuk tenang. Tidak terlalu apa? Banyak tingkah. Dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kehormatan. Taib. Nah, di sini Bushair ibnu Ka'ab menimpali riwayat yang disampaikan oleh Imran bin Husain, padahal Imran bin Husain menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bushair ibnu Ka'ab mengatakan innahu maktubun fil hikmah, dan al-hikmah yang dimaksud di sini dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah, al-hikmatu isabatul haqqi bil ilmi wal aql. Hikmah itu adalah kecocokan dengan kebenaran berdasarkan ilmu dan akal, yaitu mencocoki al-haq dengan dasar ilmu dan apa? Dan akal yang sehat. Ini makna hikmah secara umum. Taib. Dan ketika mendengar pernyataan dari Bushair ibn Ka'ab tersebut, maka faqala Imran, uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhaddithuni an suhufi. Nah, aku menyampaikan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau malah menyampaikan hadis dari lembaran-lembaranmu. Taib. Dan kemungkinan yang dimaksud dengan hikmah taib oleh Bushair bin Ka'ab yaitu apa yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Dan perlu diketahui dari hadis ini akhwan, pengingkaran Imran bin Husain terhadap Bushair bin Ka'ab bukan mengingkari kandungan makna yang disampaikan oleh Bushair. Kenapa? Karena perkataannya benar. Memang sifat malu itu ada yang membawa pelakunya kepada kewibawaan dan ada yang membawa pemiliknya kepada ketenangan, sifat tenang sehingga tidak terlalu banyak tingkah. Ini benar. Cuman kenapa Imran mengingkarinya? Di sana Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala memberikan penjelasan yang bagus. Bahwasanya pengingkaran ini bukan kepada pengingkaran kandungan kalimat di mana kandungannya salah, bukan, tapi
wa inna ma ankarahu alaihi min haitsu innahu saqahu fi ma'ridi man yu'aridu kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi kalami ghairi. Ini dari sisi adab. Hanyalah Imran mengingkari perbuatan Bushair tersebut, di mana dia mengungkapkan suatu ungkapan untuk menimpali perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan orang lain. Taib. Maka tidak pantas. Dan ini menyelisih adab. Taib, menyelisih adab. Karena beliau sedang menyampaikan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menimpali seakan-akan pada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam belum cukup. Walaupun makna yang disampaikan oleh Bushair bin Ka'ab benar. Kenapa? Karena tidak keluar dari khairiyah. Malu yang membawa pelakunya kepada kewibawaan juga bagus. Malu yang membawa pelakunya kepada sakinah, ketenangan juga bagus. Berarti tetap pada cakupan sabda Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Tapi seakan-akan ketika beliau menukilkan ini dari kitab beliau yang tertulis dari lembaran-lembaran beliau yang dibawa oleh Bushair bin Ka'ab atau yang dihafal oleh beliau, ini seakan-akan ingin menimpali apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ikhwan, pengajaran dari sahabat yang mulia tentang adab. Tentang adab seseorang dalam menukil suatu perkataan. Adapun faedah yang bisa kita petik dari hadis ini jelas, yang paling pokok penegasan bahwasanya sifat malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Tidak ada yang namanya malu itu buruk, tidak. La ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Berarti semuanya bagus. Adapun apa-apa yang dianggap oleh manusia sebagai suatu kelemahan kemudian dianggap malu, maka itu hakikatnya bukan malu, akan tapi al-ajiz, sifat lemah. Sifat lemah, bukan haya yang syar'i, bukan sifat malu yang syar'i. Taib. Dan telah kita lewati akhwan, dua sifat malu, dua jenis sifat malu apa tadi Muhammad? Sudah. Sifat malu yang gharizi dan muktasab. Dari kedua jenis sifat malu ini mana yang dijadikan oleh syariat sebagai bagian dari iman? Tentunya yang diupayakan. Karena sesuatu yang diupayakan itu, itulah yang dinilai pada seorang hamba. Adapun yang sudah menjadi tabiat, ini kalau seorang kemudian tidak ihtisab, tidak akan masuk. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ini faedah bagus. Dalam kitab beliau Al-Mufhim, al-haya'ul muktasabu huwa alladhi ja'alahu syari'u minal iman wa huwa al-mukallafu bihi dunal gharizi. Sifat malu yang muktasab, sifat malu yang diupayakan, itulah yang dijadikan oleh pembuat syariat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari iman. Dan dia memang dibebani untuk itu, untuk mengupayakan agar malu, dengan menjauhi hal-hal yang dilarang, hal-hal yang buruk. Ghaira anna man kana fihi gharizatun minhu fa innaha tu'inuhu 'alal muktasab. Hanya saja siapa saja yang memang sudah ada padanya sifat malu yang sudah tertanam, maka itu akan membantu dia untuk mengupayakannya, akan lebih mudah mengupayakan untuk malu. Ini. Taib. Dan Nabi SAW telah terkumpul padanya dua sifat tersebut. Dan mencapai puncak pada sifat malu. Memang asalnya beliau memiliki sifat malu yang kuat. Bahkan kenal hal itu sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Kemudian setelah menjadi Nabi, maka semakin kuat dikarenakan ditambah dengan iktisab.
dengan mengupayakan untuk malu tersebut lillah. Faedah berikutnya, pada hadits ini menunjukkan bagaimana kuatnya para sahabat dalam menjaga adab terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun Rasulullah telah wafat, dalam memuliakan perkataan beliau dan juga menjaga jangan sampai perkataan beliau tercampur dengan perkataan-perkataan yang lain. Karena di antara penjelasan dari para pensyarah hadis kenapa Imran mengingkari, juga di antara hikmahnya adalah agar jangan sampai perkataan Bushair tadi dianggap sebagai hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tercampur. Naam. Dan ini sepantasnya bagi setiap muslim, terlebih lagi yang menisbahkan kepada ahli sunnah, untuk betul-betul memiliki ghirah dalam menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, memiliki semangat dalam mempelajari sunnah, dalam menghafalnya, nah, dan dalam beramal dengannya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu dari hadis yang kita ambil pada pertemuan hari ini. Imam Muslim membawakan riwayat yang kedua, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.